Semoga Allah merahmati kaum wanita Ansar yang dikenal dengan sifat malu dari mereka. Tetapi sifat malu yang ada pada diri mereka tidak menghalangi mereka untuk mempelajari agama Allah. La yamna'uhunna haya'uhunna an yatafaqqahna fid din. Sifat malu yang ada pada diri mereka tidak menghalangi mereka untuk mempelajari agama Allah Jalla wa'ala. Tidak seperti sebagian wanita hari ini. Karena sifat malu yang ada pada dirinya justru menghalanginya mempelajari agama Allah. Padahal Allah berfirman, innallaha la yastahyi minal haqq. Allah tidak malu dari yang namanya kebenaran. Tetapi anehnya, untuk perkara dunia, dia justru berani dan tidak memiliki sifat malu sama sekali. Dia enggak malu keluar rumah, menempuh perjalanan yang jauh, menghabiskan uang, menghabiskan waktu, bahkan meninggalkan anak-anaknya demi ilmu dunia. Dia enggak malu belajar ilmu dunia, ilmu akademik, bahkan tidak malu belajar buat kue kepada wanita-wanita yang lain. Tetapi untuk ilmu agama justru dia malu. Ini sebenarnya bukan haya dalam bahasa Islam. Karena haya itu kata Nabi, kulluhu khair, semuanya kebaikan. Lebih tepatnya ini dinamakan khojal, kelemahan. Maka Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada kaum muslimat yang datang setelah Nisaul Ansar, wanita-wanita Ansar, bahwa kaum wanita Ansar meskipun mereka dikenal dengan sifat malu yang luar biasa, tetapi kata beliau, rahimallah nisa'al ansar, la yamna'uhunna haya'uhunna an yatafaqqahna fid din. Semoga Allah merahmati kaum wanita Ansar. Sungguh sifat malu yang ada pada diri mereka tidak menghalangi mereka untuk mempelajari, mendalami ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Dan semoga Allah Jalla wa'ala merahmati segenap ummahat wal akhwat yang sedang menghadiri kajian ini al-karimat, karena sifat malu yang ada pada diri mereka tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu agama. Meskipun sebagian mereka tidak malu berbicara dan ngobrol dan kajian sedang berlangsung, dan mudah-mudahan tersinggung. Ya. Barakallahu fikum. Ayyuhal ummahat wal akhwat al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakunna wa baraka fikun. Insyaallah ta'ala ini akan menjadi kajian rutin kita. Rutin ya? Atau enggak? Baik, sebulan sekali atau seminggu sekali? Sebulan? Hah? Baik, sebulan 2 kali ya. Di pekan kedua dan Rabu pekan ketiga insyaallah. Kita akan membahas sebuah kitab yang pernah ana tamatkan di beberapa tempat, yang sangat penting untuk dikaji dan dipelajari oleh setiap muslim umumnya dan muslimah khususnya. Sebuah kitab yang membahas hukum-hukum terkait kaum wanita, dan kitab ini ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau berikan judul Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Peringatan-peringatan penting seputar hukum-hukum yang khusus yang identik dengan kaum mukminat, kaum muslimat. Dari judulnya sudah menunjukkan kepada kita bahwa kitab ini penting sekali untuk dikaji oleh setiap muslimah. Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Peringatan-peringatan penting seputar hukum-hukum yang khusus dengan kaum muslimat. Dan di dalam kitab ini kurang lebih ada 9 fasal. Ada 9 pembahasan. Saya sebutkan ya secara global terlebih dahulu.
Yang pertama ahkamun ammah, hukum-hukum yang umum terkait kaum muslimat. Fasal yang kedua di dalam kitab ini adalah fi bayani ahkamin takhtassu bitazayyun al-jismi lil marah. Penjelasan seputar hukum atau penjelasan hukum-hukum seputar berdandannya seorang wanita terkait anggota tubuhnya. Ya. Seperti memotong rambut, ya, atau mencukur alis, dan yang semisal dengannya yang berkaitan dengan anggota tubuhnya, perhiasan atau berdandan pada anggota tubuh. Yang ketiga adalah ahkamun takhtassu bil haidh wal istihadhati wan nifas. Hukum-hukum terkait haidh, istihadhah dan nifas. Yang keempat, ahkamun takhtassu bil libas wal hijab. Hukum-hukum terkait pakaian dan hijab kaum wanita. Pembahasan yang kelima di dalam kitab ini adalah fi bayani ahkamin takhtassu bil mar'ati fi salatiha. Penjelasan seputar hukum salat bagi seorang wanita. Yang keenam adalah ahkamun takhtassu bil mar'ati fi babi ahkamil janaiz. Hukum-hukum yang khusus dengan kaum wanita dalam permasalahan jenazah, pengurusan jenazah. Yang ketujuh, ahkamun takhtassu bil mar'ati fi babi siyam. Hukum-hukum yang khusus dengan kaum wanita dalam persoalan puasa. Yang kedelapan, ahkamun takhtassu bil mar'ati fil hajj wal umrah. Hukum-hukum yang khusus dengan kaum wanita dalam pembahasan haji dan umrah. Dan yang kesembilan adalah ahkamun takhtassu bi zawjiyyati wa inhaiha. Hukum-hukum yang khusus dengan kehidupan rumah tangga di antara dua pasangan suami istri, problematika yang ada di dalamnya dan yang semisal dengannya, wa bi inhaiha, serta bagaimana cara menangani dan menyelesaikannya. Ini 9 pembahasan yang beliau tuangkan di dalam kitab yang akan kita bahas ini, dan di hari Rabu pekan kedua dan pekan ketiga insyaallah taala musta'inina billah, dengan memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala dan taufik darinya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab, seperti biasanya yang kami dapatkan dari para ulama ketika kita duduk bersimpuh di hadapan mereka, di antara kebiasaan mereka ketika membaca atau memulai kajian kitab, seringkali mereka membukanya dengan nasihat-nasihat terlebih dahulu. Maka insyaallah taala pada kajian perdana ini untuk kitab ini saya akan sebutkan beberapa hal yang menurut ana penting berikut ini sebagai nasihat untuk kita semua dan kepada ummahat wal akhwat yang mengikuti kajian ini di Masjid An-Naba secara khusus, rahimani Allah wa iyyakunna wa baraka fikun, dan sebagai muqaddimah untuk kajian kitab ini. Yang pertama, hendaknya anti yang telah diberikan hidayah tauhid dan sunnah serta menuntut ilmu agama bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Karena nikmat ini, nikmat mengenal tauhid, menjauhi kesyirikan, beribadah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan bid'ah,
dan nikmat menuntut ilmu agama demi Allah lebih mahal daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh wanita-wanita di luar sana. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Yunus, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, perintah dari Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah kepada mereka, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira. Karena yang demikian itu lebih baik, lebih mahal, lebih berharga, lebih penting, lebih mereka butuhkan daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, laqad darat aqwalus salaf fi anna al-murada bihima ni'matul islam was sunnah. Telah ternukilkan dengan masyhur dari kalangan ulama salaf bahwasanya yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Yang Allah katakan di dalam ayat ini, falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia, bangga. Jangan justru menyesal kenapa terlalu cepat kenal Islam dan sunnah. Lebih buruk dari itu adalah mereka yang berani menyalahkan hidayah Islam dan sunnah karena perginya sebagian dunia yang pernah dia miliki. Maka Allah katakan falyafrahu, seyogyanya mereka bangga, gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena sungguh nikmat fadlullah dan rahmatnya Islam dan as-sunnah itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Karena Islam yang Allah inginkan dari firman-Nya, Inna ad-dina 'indallahil Islam, sesungguhnya satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Yang Allah maksud dengan Islam di dalam firman-Nya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Adalah Islam yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فاتبعوه لعلكم تهتدون. Dan sekian dari ayat-ayat Al-Quran lainnya yang menegaskan kepada kita bahwa agama seseorang tidak akan pernah diterima oleh Allah. Pemahamannya terhadap agama ini tidak akan pernah benar kecuali dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman mereka para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian juga dengan nikmat ilmu agama. Betapa banyak wanita di luar sana yang pendidikan akademiknya sudah S1, S2, S3, bahkan ada yang sudah mendapatkan gelar profesor. Tetapi mereka tidak dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari ilmu agama. Bahkan ada di antara mereka, jangankan sekali dalam setiap pekan, sekali dalam 1 bulan saja belum tentu dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu agama. Dia mengira bahwa dirinya yang tidak menghadirinya,
Padahal sebenarnya sejatinya bukan dia yang tidak menghadirinya, tetapi Allah yang tidak sayang kepadanya sehingga tidak memberikan taufik kepadanya untuk menghadiri majelis ilmu agama. Karena seandainya dia adalah wanita muslimah yang dicintai oleh Allah, pastilah Allah akan mudahkan baginya jalan menuntut ilmu agama. Karena Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, "Faman utiyal ilma faqad utiyal khaira kullahu wa man hurimahu fahuwal mahrum." Barang siapa yang diberikan ilmu agama, maka sungguh dia telah diberikan kunci semua kebaikan. Dan barang siapa yang dijauhkan, diharamkan dari ilmu agama, maka sungguh dia adalah orang yang merugi di dunia ini. Maka ayuhal ummahat wal akhwat al karimat rahimani Allah wa iyyakunna wa baraka fikunna yang ana cintai dan muliakan, ketika seorang muslimah malas-malasan menuntut ilmu, menjauhi menuntut ilmu agama, enggan menuntut ilmu agama, sebagian mereka sayangnya dia merasa bahwa dirinya lah yang menjauhi ilmu agama, sehingga seakan-akan kalau dia hadir di majelis ilmu agama akan menguntungkan Islam ini. Dia tak sadar bahwa sejatinya Allah tidak sedang sayang kepadanya, sejatinya Allah sedang tidak cinta kepadanya. Karena seandainya Allah cinta dan sayang kepadanya, maka Allah akan mudahkan baginya menghadiri majelis ilmu agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia untuk menuntut ilmu agama. Atau jangan-jangan na'udzubillah, Allah tidak ingin memudahkan baginya jalan menuju surga. Karena seandainya Allah ingin memudahkan jalan menuju surga baginya, niscaya Allah akan bukakan untuknya pintu-pintu ilmu agama. Allah akan gerakkan dia berjalan di jalan menuju ilmu agama. Karena Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sungguh majelis ilmu agama sebaik-baik tempat kaum wanita berkumpul dan bertemu sesama mereka. Di luar sana banyak wanita yang punya majelis, tetapi majelis arisan yang penuh dengan ghibah. Di luar sana banyak wanita yang sering berkumpul, memiliki majelis, tetapi setiap kali mereka bermajelis, pulang dari majelis itu semakin kuat cinta mereka terhadap dunia dan semakin lemah cinta mereka terhadap akhirat. Banyak wanita berkumpul tujuannya hanya untuk memamerkan tas-tasnya yang berbrand. Yang ini mengatakan tasnya baru dibeli minggu yang lalu di Brazil, yang ini mengatakan baru beli di Perancis harganya sekian, yang ini mengatakan punya aku ini limited. Punya kalian bukan limited. Dan seterusnya. Walhamdulillah, Allah memilih anti dari segelintir kaum muslimat yang tidak bertemu dan berkumpul dengan saudarinya kecuali di dalam rumah Allah dalam rangka mendengarkan firman Allah, sabda Rasulnya, serta petuah para ulama salaf. Ini nikmat yang luar biasa dan wajib anti syukuri. Muqaddimah yang berikutnya sebelum kita membahas kitab dan kajian perdana ini, hendaknya anti selalu berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena tiada yang tahu akankah kita mati dalam keadaan di atas tauhid dan sunnah apabila Nabi kita SAW sebagai utusan Allah, sebagai Nabi Allah yang pertama memasuki syurga Allah. Semua manusia haram baginya syurga dan tempatnya neraka apabila tidak mengikuti beliau. Tetapi
beliau masih membaca doa Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bahkan kata istri-istri beliau, inilah doa yang paling sering kami dengar dari mulut beliau. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, jangan sampai kita tidak pernah khawatir akan menyimpang. Ana punya teman dari Singapura ke Yaman bawa istri dan anak-anaknya. Beberapa tahun yang lalu kami mendengar istrinya sudah murtad. Ketika di Yaman pakai cadar, menuntut ilmu agama. Bayangkan, meninggalkan Singapura. Ya sebagai orang kaya, punya fasilitas yang lebih dari cukup di Singapura. Punya rumah sendiri, punya kendaraan pribadi, punya parkir pribadi. Singapura kalau punya parkir mobil pribadi berarti udah orang kaya. Rela dia meninggalkan Singapura untuk belajar untuk ilmu di negeri Yaman, di Shimal yang listriknya jarang hidup, ya, negara koboi, negara miskin, serba sulit, ya, untuk nuntut ilmu agama. Namun qaddarallah, pulang ke Singapura setelah itu murtad lagi. Adapun beliau masih di dalam Islam. Nah, jangan remehkan hidayah. Banyak akhwat yang dulunya bukan sekadar penuntut ilmu agama, sebagian mereka justru panitia kajian. Tetapi sebagian mereka hari ini telah futur. Dengan futur yang beraneka ragam dan bertingkat-tingkat. Maka perbanyakkan doa Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Perbanyakkan doa Allahumma in tawaffaitani fatawaffani muslima. Kalau anti wanita berarti muslimah. Wa alhiqni bis salihat. Ya Allah, seandainya engkau mewafatkan aku, maka wafatkanlah aku dalam keadaan berserah diri kepadamu. Dan golongkan aku ke dalam golongan yang salihat. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Telah ada orang-orang yang dahulunya salat 5 waktu di belakang Nabi, menghadiri kajian Nabi SAW, pernah jihad bareng Nabi, pernah umrah dan haji bareng Nabi, tetapi justru meninggal dalam keadaan murtad setelah wafatnya Nabi SAW. Nah, maka sekali lagi perbanyakkan doa Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Muqaddimah yang berikutnya di awal kajian kitab ini adalah hendaknya hadis Nabi SAW yang berikut ini selalu hadir dan tertancap di dalam qalbu anti. Ayuhal muslimah rahimani Allah wa iyyaki wa baraka fik. Yaitu sabdanya Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa uritun nar fa idza aktsaru ahliha nisa. Telah diperlihatkan kepadaku neraka, maka aku melihat mayoritas penghuninya dari kaum wanita. Gimana perasaan anti ketika mendengar hadis Nabi SAW ini? Dan anti dari jenis wanita. Telah diperlihatkan kepadaku api neraka, maka aku melihat mayoritas penghuninya dari kaum wanita. Dari satu sisi hadis ini membuat kaum wanita menjadi takut, menjadi sedih, dan selalu risau. Dan itu yang seyogyanya ada pada diri mereka. Tetapi di sisi yang lain, hadis ini adalah berita gembira dan motivasi bagi mereka kaum muslimat yang berada di atas tauhid, menjauhi kesyirikan, berada di atas sunnah, menjauhi bid'ah, dan di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, meskipun mereka kaum ghuraba, kaum yang asing diasingkan, bahkan menjadi bahan sindiran, bulian, dan celaan oleh mayoritas manusia. Maka ayuhal muslimah rahimani Allah wa iyyak,
wa baraka fik. Setelah anti mendengar hadis Nabi SAW ini, wa uritun nar fa idza aktsaru ahliha nisa, telah diperlihatkan kepadaku neraka dan mayoritas penghuninya adalah kaum wanita, maka di depan anti hanya ada dua jalan. Tiada jalan yang ketiga. Silahkan anti memilihnya. Satunya jalan menuju neraka yang ditempuh oleh kaum mayoritas dari kalangan wanita. Di jalan tersebut anti bisa hidup sebebas-bebasnya. Anti nggak perlu salat, nggak perlu puasa, nggak perlu haji, nggak perlu umroh, nggak perlu baca Al-Quran, nggak perlu nutup aurat. Anti bisa sebebas-bebasnya melampiaskan hawa nafsu anti. Tetapi akan berujung dengan neraka Allah. Bahkan anti apabila berada di jalan tersebut, mungkin anti akan dicintai oleh mayoritas manusia. Sedangkan yang satunya lagi adalah jalan yang akan menyampaikan anti ke surga Allah apabila anti mampu bertahan di jalan tersebut di atas tauhid, menjauhi kesyirikan, di atas sunnah, meninggalkan bid'ah, melakukan ketaatan kepada Allah, dan menjauhi larangan-larangannya. Jalan tersebut penuh taburan duri. Jalan tersebut penuh dengan ujian. Dan jalan tersebut menuntut anti bermental baja. Menuntut anti untuk berkorban dan tidak peduli terhadap penilaian dan caci makian manusia. Sampai akhir hayat anti. Meskipun berat, meskipun susah, meskipun banyak duri yang bertaburan di dalamnya dan ujian yang akan menimpa anti di jalan tersebut, tetapi anti akan berujung dengan syurga Allah Jalla wa'ala. Sebuah tempat yang Allah Jalla wa'ala katakan, wa fiha ma tashtahi anfusukum wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di dalamnya terdapat nikmat-nikmat yang diinginkan oleh setiap nikmat yang diinginkan oleh jiwa kalian. Apa saja yang kalian inginkan ada di dalam surga. Semua kelezatan mata ada di dalamnya. Balasan pemulihan dari Allah untuk kalian dan kalian kekal di dalamnya. Sebuah tempat yang Allah Jalla wa'ala katakan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. A'dadtu fiha لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Telah aku persiapkan di dalam syurgaku untuk hamba-hambaku yang saleh, yang salehat. Nikmat-nikmat luar biasa yang belum pernah terlihat oleh mata mereka, belum pernah terdengar oleh telinga mereka, dan belum pernah terbesit di dalam hati mereka. Seindah-indahnya nikmat di dunia ini yang pernah terlihat, terdengar dan terbesit di dalam hati kita, maka sungguh nikmat yang ada di dalam syurga dan Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang istiqamah di atas agamanya jauh lebih sempurna dan jauh lebih indah. Jadikan hadis Nabi yang berikut ini sebagai penghibur bagi anti tatkala anti sedang dilanda musibah, dan sebagai penghardik terhadap anti dari bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nabi SAW bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bi'an'ami ahli dunya min ahli nar, fayusbaghu fiha sibghatan fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qatta وهل مرت بك بؤسة قط فيقول والله يا رب ما رأيت خيرا قط وما مرت بي بؤسة قط ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ فيها صبغة فيقال له هل رأيت شرا قط وهل مرت بك نعمة قط قال والله يا رب
ma ra'aitu syarran qatt wa ma marrat bi ni'matun qatt. Didatangkan pada hari kiamat penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, tetapi dia saat itu sebagai penghuni neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan jamaah, Nabi tidak mengatakan sebagai orang terkaya di Bintaro ya. Nabi mengatakan dia sebagai penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya di dunia ini. Bukan sekedar orang ternikmat hidupnya di Bintaro atau di Tangerang, enggak. Orang ternikmat di hidupnya ketika di dunia. Bukan hanya ketika di Bintaro. Tetapi dia sebagai penghuni neraka. Karena tidak mentauhidkan Allah, tidak meninggalkan kesyirikan, tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Justru berbuat bid'ah. Tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Tetapi justru melanggar larangan-larangan Allah. Maka dia pun dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan. Sibaghah. Ingat, bahasa Nabi dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan. Artinya belum dituangkan ke dalam mulutnya nanah penghuni neraka. Belum juga dimasukkan seekor ular atau kalajengking ke dalam perutnya atau azab-azab neraka lainnya yang dahsyat. Baru dicelup ke dalam neraka sekali celupan. Dan dia sebagai penghuni dunia yang paling nikmat di hidupnya ketika di dunia. Maka Allah bertanya kepadanya, apakah engkau pernah melihat satu kebaikan dan apakah engkau pernah melewati satu nikmat wahai hambaku? Allah tidak bertanya 5 nikmat, 10 nikmat atau banyak nikmat. Satu nikmat saja pernahkah kamu terima ketika di dunia? Satu kebaikan saja pernahkah engkau melihatnya ketika engkau di dunia? Tanya Allah kepadanya. Apa jawabannya? Ayuhal ummahat wal akhwat al karimat rahimani Allahu iyyakunna wa baraka fikum. Dia menjawab, wallah ya Rabb, ma ra'aitu khairan qat wa ma marrat bi ni'matun qat. Wahai Rabbku, aku belum pernah melihat satupun kebaikan dan aku belum pernah melewati satupun nikmat. Kata para ulama, bukan dia berdusta membohongi Allah, tetapi karena dahsyatnya neraka Allah, maka hanya dengan sekali celupan ke dalamnya bisa membuatnya lupa terhadap seluruh nikmat yang pernah ia terima ketika di dunia. Sampai-sampai dia menjawab, aku enggak pernah melewati satu pun nikmat. Aku belum pernah melihat satu kebaikan, belum pernah sehat, belum pernah kenyang, belum pernah punya rumah. Padahal ketika di dunia sebelumnya, dia sebagai penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya. Nasallallahu salam wal afiyah. Na'udzubillah min dzalik, a'yadzan billah. Sebaliknya Nabi mengatakan, dan didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Tetapi saat itu dia sebagai penduduk syurga. Di dunia pernah sakit parah, diserang tumor. Bahkan karena penyakitnya itu gak ada lelaki yang mau menikahinya. Udah sakitnya komplit, ada tumor, ada kanker ini, kanker itu. Dia miskin, gak punya keluarga yang memperhatikannya. Gak ada yang mau menikahinya. Dia dikucilkan di tengah-tengah masyarakatnya. Gimana tuh kalau ada wanita seperti itu? Berat. Sebagian wanita luar biasa ujian Allah kepadanya. Dia usianya sudah lanjut, sakit-sakitan, kanker ini, kanker itu, tumor di sini, tumor di situ, miskin. Miskin, gak punya suami, keluarganya gak ada yang peduli kepadanya. Dan dia satu-satunya yang bercadar di daerah itu atau yang menutup hijab, menutup aurat di tempat itu. Seringkali dia dicela, dibuli dan disindir, tetapi tidak membuatnya berpaling dari tauhid kepada syirik, bergeser dari sunnah kepada bid'ah, dan tidak mengubahnya sebagai seorang wanita salihah menjadi wanita yang fasiqah. Meskipun dia harus menahan lapar setiap harinya. Bahkan lebih dari itu, Nabi katakan dia sebagai penduduk dunia yang paling sengsara hidupnya di dunia ini. Saya yakinnya untuk muslimah yang sedang hadir kajian di Masjid An-Naba pagi ini, jangankan sekelas dunia, saya yakinnya tidak ada di antara anti sebagai muslimah yang paling sengsara hidupnya sebintaro semuanya atau setanggerang, ya kan?
Iya. Ini bukan sekedar wanita tersengsara setanggerang, sedunia. Dialah orang yang paling sengsara hidupnya. Tetapi ketika Allah datangkan di hari kiamat, dia sebagai penduduk syurga karena istiqamah di atas agama Allah. Maka dia pun dicelupkan ke dalam syurga sekali celupan, baru sekali celupan. Diangkat. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai hambaku, pernahkah engkau melihat satu kejelekan? Dan pernahkah engkau melewati satu musibah? Pernahkah kamu sakit? Pernahkah kamu miskin? Maka dia menjawab, demi Allah, wahai Rabbku, aku belum pernah melihat satu pun kejelekan dan aku belum pernah melewati satu pun musibah. Bukan karena dia ingin membohongi Allah, kata para ulama, tetapi karena sempurnanya nikmat di dalam syurga, Allah membuatnya lupa terhadap seluruh kesengsaraan, seluruh musibah yang pernah ia lewati ketika di dunia, dan dia sebagai penduduk dunia yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia karena satu kali celupan yang Allah lakukan terhadapnya di dalam syurga Allah. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan syurganya kepada kita semua. Semoga kita bukan dari orang-orang yang rela menukar syurga dengan nerakanya, sehingga rela berpindah dari tauhid kepada syirik, bergeser dari sunnah kepada bid'ah, dan berubah dari kesalehan kepada kefasikan hanya demi secuil dari perkara dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal ummahat wal akhwat al karimat, rahimani Allah wa iyyakunna wa baraka fikun. Ini sebagai muqaddimah dan pembuka di kajian perdana kita ini dalam mengkaji kitab Ahkam Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat. Peringatan-peringatan penting seputar hukum-hukum yang khusus kepada kaum mukminat. InsyaAllah kitab ini akan kita baca pada pekan depan, dan karena ini kajian perdana maka saya cukupi dengan beberapa muqaddimah di atas. Sisa waktu yang masih ada saya persilakan untuk kita diskusi atau tanya jawab. Boleh dengan tulisan dan boleh langsung dengan mikrofon. Tafadhalu barakallahu fikum. Tafadhalna barakallahu fikum. Naam, silakan. Boleh dengan tulisan dan boleh. Baik, kalau bisa semua tulisannya dikumpulkan, kemudian diantar oleh seseorang atau diletakkan dari bawah ya, atau diberikan melalui bawah. Atau kalau ada anak-anak bisa diminta kepada anaknya untuk mengantarkan pertanyaan. Bismillah Ustaz. Ketika lebaran saat kumpul bersama keluarga, bolehkah suami tinggal bersama ipar? Kondisi rumah banyak saudara, ada keluarga yang lain menginap. Yang jelas Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahram. Tidak boleh seorang lelaki berkhalwat, berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahram dan ipar bukan mahram, kecuali bersama wanita itu ada mahram. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah seseorang lelaki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Dan Nabi SAW bersabda tentang ipar secara khusus. Ketika ada yang bertanya, ara'aital hamu, bagaimana dengan ipar ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, alhamul maut. Ipar justru yang seringkali membinasakan sebagian orang. Kenapa demikian? Karena terkadang seseorang tidak menganggap syaitan akan menjerumuskannya ke dalam jurang syahwat, karena itu adalah sekadar adik ipar dan sebagainya. Atau orang lain tidak meragukan terhadap dirinya tatkala dia bersama dengan iparnya. Tapi apabila ini seperti yang disebutkan di atas, tempatnya kecil, terbatas, di situ juga ada orang lain, istrinya dan lain-lainnya, bukan khalwat, maka ini tidak mengapa sesuai dengan kebutuhan dan
hajat. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal mungkin, semampu kalian. Barakallahu fikum. Masih ada yang lain? Masih ada? Baik. Tadi kertasnya ada di bawah, Ustadz. Kertasnya di mana itu? Nggak ada yang bisa ngantar anak-anak satu orang? Ya, ke depannya alangkah indahnya bisa lebih rapi ya dalam terkait pertanyaan. Mungkin ada satu anak-anak kecil diberikan kepadanya pertanyaan-pertanyaan, kemudian diantarkan ke depan ya. Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan, Ustadz, keponakan ana di poligami. Kajian perdana udah ditanyain masalah poligami. Keponakan ana di poligami, tetapi suaminya tidak atau jarang memberikan nafkah lahir dan batin. Tidak juga mendapatkan kasih sayang. Sekarang malah keponakan ana dilarang kajian-kajian sunnah. Bagaimana kalau keponakan ana minta cerai? Barakallahu fiik. Jawaban untuk ini sebagai berikut. Dan ini kaidah dan nasihat umum ya. Terkait masalah rumah tangga mereka secara khusus. Kita tidak bisa menghakimi dan menilainya. Karena apa? Karena kita sebagai orang luar. Dan juga kita belum mengetahui yang sesungguhnya bagaimana. Ini urusannya ke mahkamah. Tetapi yang kita sebutkan berikut ini sebagai nasihat dan sebagai arahan yang kita ketahui dari agama Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang poligami, kita berbicara dari dua sudut. Mohon ibu-ibu perhatikan ya, hilangkan kebiasaan suka ngobrol dalam kajian ketika kajian sedang berlangsung. Karena ketika anti ngobrol dengan teman anti dan kajian sedang berlangsung, banyak kesalahan fatal yang anti lakukan. Yang pertama, anti tidak menghargai Allah dan Rasulnya. Dan ini yang paling fatalnya. Ya, para ulama menyebutkan ketika menjelaskan firman Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kalian mengeraskan suara kalian di atas suaranya Nabi. Ini di masa Nabi. Tetapi di masa beliau telah wafat, maka masuk ke dalam ayat ini mereka yang berbicara ketika hadis Nabi sedang disampaikan dengan pembicaraan yang tidak bermanfaat. Hati-hati. Kalau ayat dan hadis sedang sampaikan, anti asyik ngobrol, kesalahan anti bukan sekedar dengan seorang ustadz atau ustadzah, tapi anti sedang berburu adab kepada Allah dan Rasulnya. Ayat dan hadis sedang disampaikan, anti justru asyik ngobrol. Ini berbahaya. Mengana pengagungan kita terhadap ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, jazakallahu khair, syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Dan mengganggu orang lain, menjadi zalim terhadap anak Adam kan? Barakallahu fik. Kalau kita berbicara tentang poligami, maka kita berbicara dari dua sisi atau terhadap dua sudut. Yang pertama sebagai syariat Allah. Dan yang kedua dari sisi sudut orang-orang yang melakukannya dengan istilah praktisinya. Kalau kita berbicara tentang poligami dari sudut yang pertama sebagai hukum Allah, maka tiada ucapan yang boleh keluar dari mulut kita kecuali sami'na wa ta'na terhadap hukum Allah. Setiap hukum yang Allah anjurkan, yang Allah benarkan, yang Allah seru
atau Allah bolehkan, maka Allah menetapkannya dengan ilmu, dengan rahmat, dengan hikmah dan kasih sayangnya. Jelas? Sami'na wa ata'na. Penjabaran tentang rinciannya ini ada di dalam kitab-kitab fikih dan kajian khusus tentunya. Ini kalau kita berbicara tentang poligami dari sisi hukum Allah. Sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Naam. Sami'na wa ata'na. Hati-hati dari ucapan-ucapan yang mengandung unsur tidak menerima hukum Allah. Ini masih ada dari sebagian muslimat hari ini. Hati-hati. Karena ini hukum Allah. Ucapan kita sami'na wa ata'na terhadap hukum Allah Jalla wa'ala. Karena Allah menurunkan hukumnya dengan ilmunya yang maha luas, dengan rahmat, dengan hikmah dan kasih sayangnya. Dan tiada hitam dan putih dalam poligami, karena poligami adalah hukum Allah. Yang ada hitam dan putih adalah pada praktisinya. Makanya enggak tepat mengatakan hitam putih poligami. Tepatnya adalah hitam putih praktisi poligami. Karena poligami hukum Allah enggak ada yang hitam, semuanya putih. Maka Allah tidak mengatakan wailul lis-salah, tetapi Allah katakan wailul lil musallin. Bukan wailul lis-salah. Jelas? Baik, yang kedua dari sisi praktisinya, orang yang melakukannya, maka nasihat ana, kita tidak perlu menyibukkan diri kita dengan urusan orang lain. Kalau ada orang yang melakukan poligami, ya udah, nggak ada manfaatnya kita ikut membicarakan ya. Ini kaidah umumnya, bukan yang tadi. Kalau anti tadi berhak karena itu ponakan anti. Serahkan orang yang melakukannya antara dia dengan Allah. Benar baiknya, benar tidaknya, itu mereka yang akan mempertanggungjawabkan. Bahagia tidaknya mereka, itu juga mereka yang menjalankannya. Kecuali gara-gara dia poligami, setiap hari dia ngutang beras sama anti. Setiap hari dia pinjam uang tuh beli sayur-sayuran kepada anti, baru berhak anti ikut nimbrung. Ya. Hati-hati dari dosa ghibah ya. Ghibah itu dosa besar, tidak terhapus dengan salat 5 waktu. Hati-hati. Dosa ghibah tidak terhapuskan dengan puasa Ramadan. Dosa ghibah tidak terhapuskan dengan haji, dengan umrah, dengan zakat, dengan ibadah kurban, kecuali dengan taubat, karena ghibah itu dosa besar, bukan dosa kecil. Hati-hati. Maka nasihat anak kepada diri anak sendiri dan kepada setiap ummahat wal akhwat al karimat rahimani Allah wa iyyakunna wa baraka fikum. Perhatikan dua sudut ini. Poligami dari dua sudut. Yang pertama sebagai hukum Allah, maka sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Kedua, kalau dari sisi praktisinya, kalau ada yang melakukannya, udah, ngapain kita menyibukkan diri kita dengan urusan orang lain? Bahagia tidaknya dia, itu dia yang menjalankannya. Niat dia karena Allah ataukah semata-mata hawa nafsu, itu juga akan dia yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ada unsur kezalimannya ataukah tidak di dalamnya, dia juga yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau kita sayang kepadanya, cukup kita mendoakan dia atau menasihati dia secara diam-diam 4 mata kalau kita mengetahui dia akan mendengarkan nasihat kita. Ini yang pertama. Yang kedua, barakallahu fiik. Seandainya hal itu terjadi pada salah satu di antara muslimah, maka nasihat sebagai berikut. Yang pertama, imani takdir Allah Jalla wa'ala. Karena apa yang telah Allah tetapkan kepada kita, itu telah Allah tuliskan semenjak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kapan si fulanah meninggal, kapan yang ini hidup, yang ini lahir, yang ini meninggal, yang ini kaya, yang ini miskin, yang ini menikah, yang ini cerai, yang ini poligami oleh suami, yang ini, itu semuanya takdir Allah. Tidak ada satupun yang mampu lari dan bergeser darinya.
Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Bisa jadi sesuatu yang kalian tidak sukai justru baik untuk kalian, dan sesuatu yang kalian sukai justru buruk buat kalian. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu. Yang kedua, nasihat buat seorang wanita seandainya dia telah dipoligami. Ingat, ini nasihat untuk wanita. Kenapa? Karena kajian muslimat. Jangan anti tuduh ana membela ikhwah semata. Nanti kalau ana kajiannya khusus ikhwah, beda lagi pembahasannya. Ana akan tertuduh hanya membela kaum akhwat. Ya, anti belum pernah lihat ana bagaimana menasihati ikhwah yang telah poligami atau ikhwah yang hendak poligami. Nah, likulli maqam maqal, ya. Setiap tempat ada materi masing-masing. Nah, nasihat yang kedua untuk wanita yang Allah uji dengan poligami, agar dia mengingat hadis Nabi bahwa wanita yang sangat dimurkai oleh Allah dan haram baginya syurga adalah wanita yang memaksa suaminya untuk menceraikan madunya. Haram baginya syurga. Nah, yang ketiga, seandainya dia merasa berat dengan kondisi tersebut, maka hendaknya dia melihat kepada wanita-wanita di luar sana di mana kondisi mereka jauh lebih buruk daripada dia, baik dari sisi agama dan dari sisi dunianya. Maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Nabi mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Melihatlah kalian kepada orang-orang yang di bawah kalian, dan jangan kalian melihat kepada yang di atas kalian, agar kalian tidak merendahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Dan standarisasi nikmat bagi seorang muslim yang paham agama apa? Nikmat agama. Anggaplah sebagai nikmat dunia telah Allah kurangkan dari anti, tetapi Allah berikan nikmat tauhid, nikmat sunnah, nikmat ilmu agama, nikmat anak-anak yang saleh, nikmat, ya, suami yang bukan peminum khamar, bukan penjudi, bukan homo, bukan pelaku syirik, bukan pemakai sabu-sabu. Melihatlah kalian kepada orang-orang yang di bawah kalian, dan jangan kalian melihat kepada yang di atas kalian, agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah atas kalian. Sebenarnya bahagia tidaknya rumah tangga itu bukan berkaitan dengan dia dipoligami atau dimonogami. Itu berkaitan dengan mereka bertakwa kepada Allah atau tidak. Karena kalau ada yang berkata, banyak kok Ustadz kawan ana setelah dipoligami oleh suaminya jadi nggak bahagia rumah tangganya. Maka banyak juga kok wanita justru dia tersiksa hidupnya semenjak dia dinikahi dan tidak dipoligami. Betapa banyak wanita menjadi korban KDRT dari suaminya dan suaminya tidak poligami. Ada wanita suaminya enggak poligami, tapi suaminya homo, na'udzubillah min dzalik. Ada sebagian wanita sudah 12 tahun lamanya, belasan tahun lamanya pindah atau pisah kamar tidur dengan suaminya. Karena suaminya homo, LGBT, na'udzubillah min dzalik. Ada sebagian wanita dia tidak dipoligami, tetapi suaminya keluar masuk diskotik, suaminya enggak sholat 5 waktu, suaminya pelaku syirik, suaminya pelaku bidah, suaminya berpenghasilan haram, suaminya berzina. Nah, atau sebagian mereka, masya Allah, suaminya ganteng, tampan, kaya, humoris, romantis, ya, dan sayang kepadanya, juga tidak poligami, tapi enggak sholat. Sementara dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa membunuh, dosa merampok, dosa nyabu, dosa homo, dan dari seluruh dosa-dosa setelah kekufuran. Satu kali tidak sholat dosanya lebih besar daripada satu kali zina, homo, lesbi, dan dosa-dosa maksiat yang menjijikkan lainnya. Jadikan perkara akhirat sebagai standar anti. Dan banyak-banyaklah melihat kepada wanita yang jauh di bawah anti. Bahkan di luar sana ada wanita yang umurnya sudah di atas 40, tapi belum ada yang meminangnya.
Sementara anti walillahil hamdu wal minna udah punya anak, anaknya semua ya Masya Allah menjaga salat 5 waktu, penghafal Al-Quran, penuntut ilmu, saleh dan saleh, suami juga memenuhi hak-haknya. Ini nasihat pada wanita yang diuji oleh Allah. Akan tetapi apabila seorang wanita ketika ingin dinikahi oleh seorang lelaki dia mensyaratkan untuk tidak dipoligami, ini sah di dalam Islam. Boleh anti nikah sama anaknya, tapi enggak boleh poligami. Boleh secara agama. Karena dia tidak mengharamkan poligami, hanya saja dia tidak mau diperlakukan atau dipoligami. Boleh. Dan seandainya suaminya itu melanggar janji ini, maka dia boleh langsung khulu dengan tanpa mengembalikan maharnya. Karena si suami telah melanggar perjanjian yang ada di dalam akad nikah. Tetapi kalau perjanjian itu enggak ada, kemudian dia minta pisah hanya karena itu, maka dia harus mengembalikan maharnya. Kecuali sang suami memaafkan, enggak apa-apa, bawa aja itu mahar. Nah, nasihat berikutnya, apabila anti dipoligami oleh suami anti, dan suami anti orang yang bertakwa kepada Allah, memberikan nafkah lahir dan batin kepada anti, maka pertimbangkan baik-baik. Banyak wanita yang Anda dapatkan memutuskan untuk berpisah dan bercerai hanya karena poligami. Sementara suaminya di atas tauhid, di atas sunnah, mencari nafkah, ya, memberikan haknya, hidup mereka tidak lebih baik. Hidupnya tidak lebih baik. Akhirnya dia nggak bisa ke sana kemari, nggak punya mahram, nggak ada yang menafkahinya, bahkan untuk sewa rumah nggak punya uang, dan bahkan sebagian mereka berujung dengan dipoligami juga. Nah, barakallahu fikum. Tetapi apabila seperti yang disebutkan ini tidak diberikan nafkah lahir batin dan melarang dia ikut kajian ilmu agama, ini bukan sekedar boleh, bahkan sudah dianjurkan dalam agama dia minta cerai. Bahkan di dalam bab nikah, kalau dia berpisah nggak harus mengembalikan maharnya. Kenapa? Karena si suami tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Dia lapor ke hakim, ke mahkamah, kemudian nanti mahkamah yang memfasahkan. Karena dia tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami, nafkah lahir dan batin, dan melarangnya menuntut ilmu agama, sebuah dosa. Bahkan di dalam fikih pernikahan, dibenarkan seorang wanita meminta pisah apabila dia sudah tidak cinta kepada suaminya. Karena itu hanya membuatnya semakin tersiksa, tertekan, dan durhaka kepada suaminya. Bukankah kita pernah mendengar sebuah riwayat yang menyebutkan seorang wanita datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Rasulullah, suamiku bagus akhlaknya dan bagus agamanya. Karena sahabat Nabi, nggak mungkin nggak bagus akhlaknya kan? Bagus agamanya, tetapi aku tidak mencintai karena fisiknya. Setiap kali aku melihatnya, aku membencinya, aku takut dosa ya Rasulullah. Maka Nabi katakan, kamu minta pisah dan kembalikan maharnya. Nah, barakallah. Karena memang ada sebagian wanita justru tersiksa karena pernikahan, ya kan? Begitu dia pisah dengan suaminya yang jahat, yang nakal tersebut dan tidak bertakwa kepada Allah tersebut, barulah dia hidup bahagia. Walaupun mungkin itu sementara waktu dia belum punya suami. Ada wanita-wanita yang seperti itu. Namun bagaimanapun keadaan kita ayuhal muslimat, yang paling penting adalah kita tetap selalu bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Mati belum punya suami tidak terancam dengan neraka, ya kan? Enggak ada ayat dan hadis yang mengatakan barang siapa yang mati dan dia belum nikah maka tempatnya neraka sakor, ada? Barang siapa yang mati dan dia sebagai janda maka tempatnya neraka, enggak ada. Yang terpenting adalah innamal a'malu bil khawatim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah maka Allah akan selalu memberikannya solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Dan rezeki itu enggak mesti uang, nggak mesti suami. Lebih dari itu semua adalah rezeki tauhid. Ada sebagian wanita dia mengenal tauhid dan sunnah semenjak rumah tangganya sudah tidak baik.
semenjak suaminya bertingkah. Allah anugerahkan kepadanya tauhid dan sunnah. Banyak apa enggak seperti ini? Sering kita dapatkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu cukup untuknya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan solusi yang terbaik buat saudari kita yang sedang diuji ini. Amin ya rabbal alamin. Sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengkhawatirkan rezeki anak kita sebagai orang tua. Meninggal itu kan berdosa. Gimana maksudnya ini? Mengkhawatirkan rezeki anak ketika kita orang tua meninggal itu kan berdosa. Lalu bagaimana apabila yang kita khawatirkan itu tentang anak yang diasuh oleh keluarga yang masih melakukan bid'ah, maksiat? Sampai-sampai saya pernah berdoa agar saya diwafatkan ketika anak sudah mandiri, mengenal sunnah. Berdoa agar anak saya meninggal duluan. Bagaimana Ustaz? Jangan didoakan cepat meninggal. Doakan hidayah. Ya Allah, ya Allahumma in tawafaitana fatawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Doa orang tua adalah doa mustajab. Dan kalau dia sudah anti nasihati, sudah anti dakwahi, maka ya, serahkan kepada Allah. Hidayah di tangan Allah. Nuh alaihi salam berapa lama dakwahnya? 1000 tahun, alfa sanatin illa khamsina ama. Berarti 950 tahun. Tapi istrinya masih kafir, anaknya juga masih kafir. Bahkan ketika air bah telah datang dan terlihat beliau belum pesimis dan masih semangat mengajak anaknya, mengatakan ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ini air bah udah datang loh, udah terlihat. Dan selama ini udah bertahun-tahun ini anak diajak masuk Islam, diajak mengikuti agama Allah. Kali ini air bah udah datang dan terlihat. Nuh alaihi salam masih memanggilnya ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anandaku, lihat bahasa Nuh alaihissalam masih memanggil dengan panggilan kasih sayang. Kalau kita udah dipanggil dengan nama-nama hewan mungkin, ya kan? Iya kan? Kalau udah jengkel mananya, ini air tsunami udah terlihat. Nuh alaihissalam masih memanggil wahai anandaku. Kalau ibu-ibu lagi marah, udah kesel banget sama anak, manggilnya gimana? Hah? Gimana manggilnya? Allahul musta'an. Ya. Sebagian orang tua ini sebagai contoh buruk untuk tidak ditiru ya. Kampret lu katanya. Sebagai orang Betawi gitu kan. Atau sebagai di Jabodetabek begitu bahasanya dengan anaknya. Ada yang manggil anaknya setan lu katanya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salam wal afiyah. Nih Nabi Nuh alaihissalam. Ya bunai. Beliau tidak mengatakan wahai kafir. Padahal anaknya memang kafir. Tetap boleh panggil ya bunai, wahai anandaku. Irkam ma'ana, naiklah kamu ke perahu ini. Wala takum ma'al kafirin, jangan bersama orang kafir. Anaknya malah menjawab, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai ayahku, aku akan naik ke bukit, ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari air bah ini. Qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Hari ini enggak ada yang selamat anakku kecuali dirahmati oleh Allah dengan mengikuti perintahku. Masih semangat Nabi Nuh alaihi salam. Tidak lantas berdoa ya Allah matikan aja itu anak. Atau beliau marah di depannya mengatakan semoga lu modar bersama orang-orang kafir. Enggak. Modar aja lu sono sama orang-orang kafir. Enggak. Tetap beliau panggil wahai anandaku, kemarilah. Jangan bersama orang-orang kafir. Semangat Bu. Doain dia dalam setiap sujud anti, dalam setiap doa-doa mustajab anti. Masalah hidayah di tangan Allah. Toh Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya Allah, pemecah berhala-berhala besar yang disembah selain Allah di masa itu. Ayahnya justru panitia penyembahan terhadap berhala, ya kan? Justru ayahnya yang mengatakan la ilam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kamu akan saya usir dan akan saya rajam kamu Ibrahim kalau masih berdakwah tauhid. Lut istrinya masih kafir. Nah,
Ustadz izin bertanya, adakah batasan safar untuk wanita yang pergi sendiri? Batasannya adalah selama jarak tersebut sudah dinamakan safar. Adapun hadis Nabi yang menyebutkan setengah hari perjalanan, sehari perjalanan, 1 hari 1 malam perjalanan, itu semuanya Nabi sebutkan jarak tersebut kata para ulama sesuai kondisi orang yang bertanya saat itu, atau jarak perjalanan yang akan dia tempuh atau uruf di masa itu. Enggak boleh dijadikan standar. Arti kalau perjalanan yang belum lebih dari sehari boleh tanpa mahram. Lalu bagaimana dengan hadis yang menyebutkan setengah hari, ya kan? Kalau setengah hari, lalu bagaimana dengan hadis yang menyebutkan 1 hari 1 malam? Makanya semua ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan intinya dia tidak safar kecuali dengan mahram. Selama jarak itu sudah dikategorikan safar, baik perjalanan tersebut menghabiskan waktu setengah hari, 1 hari, 1 hari 1 malam, atau lebih dari itu, maka hendaknya dia safar tanpa mahram. Ini menerangkan kepada kita pentingnya membaca penjelasan para ulama terhadap hadis-hadis Nabi, ya. Nah, yang kedua, barakallahu fiik, perlu diketahui dan disadari oleh setiap muslimah bahwa syariat melarang dia safar tanpa mahram sebenarnya bukan untuk menyempitkan kehidupannya. Seandainya ada wanita safar tanpa mahram, Islam enggak terugikan, ya kan? Allah juga tidak terugikan. Tetapi Allah dan Rasulnya melarang seorang wanita safar tanpa mahram itu sebagai bentuk kasih sayang dan perhatiannya Islam kepada wanita. Di luar sana enggak ada agama yang melarang wanita safar tanpa mahram kecuali Islam. Maka seyogyanya anti bersyukur dan bangga beragama Islam. Segitunya Islam menjaga wanita agar dia tidak menjadi korban pembunuhan, korban pelecehan, korban pemalakan dan seterusnya. Barakallahu fiik. Dan para ulama menyebutkan al-ahkamu taduru ma'illatiha wujudan wa adama. Hukum itu berporos kepada illatnya, sebabnya, alasannya. Apabila alasannya sama, sebabnya sama, maka hukumnya menjadi sama. Tetapi kalau berbeda, maka menjadi berbeda pula. Tujuan alasan agama wanita dilarang safar tanpa mahram. Tujuannya apa? Untuk menjaga agamanya, menjaga kehormatannya, ya. Menjaga dia dari berbagai kejelekan yang mengancamnya. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan apabila hal-hal yang dikhawatirkan itu tidak terjadi karena dia safar dengan rombongan wanita-wanita lain yang memiliki mahram atau wanita-wanita yang salihat, ya, secara umum, kemudian safar dan mereka juga tidak punya mahram tapi enggak sendirian, rame, dan mereka wanita-wanita yang baik walaupun safar tanpa mahram, tanpa udzur syar'i itu bukan yang baik, ya. Ini kata para ulama masih lebih mending dan ringan. Paham, ya? Masih lebih baik dan ringan. Maka kalaupun anti harus safar tanpa mahram, usahakan minimal bawa teman. Ini lebih menjaga anti daripada anti pergi sendirian sehingga setiap kali bertemu dengan lawan jenis anti tidak berkhalwat karena ada kawan lain. Bukan berarti ini angin segar untuk mudah-mudahan safar tanpa mahram, ya. Jangan salah paham. Baik. Adapun untuk haji dan umrah, maka kata para ulama tidak ada yang mahram, maka ini menggugurkan kewajibannya. Tetapi seandainya dia haji dan umrah tidak pakai mahram, sepakat seluruh ulama bahwa haji dan umrahnya sah. Hanya saja sebagian mereka berpendapat dia berdosa, dosanya karena tanpa mahram. Dan itu tidak hanya untuk haji dan umrah, ya, karena ada sebagian wanita kalau haji dan umrah nggak mau pergi dia, kenapa? Gak ada mahram. Tapi jalan-jalan ke Brazil, ke Perancis tanpa mahram pergi dia. Sebagian ulama yang lain mengatakan dia tidak mengapa melakukannya apabila dengan rombongan wanita-wanita salihat yang amanah yang akan menjaganya dan dia tidak memiliki aktivitas selain beribadah di sana. Nah, barakallahu fiik. Dan di sini nasihat, ya, buat setiap akhwat apabila melihat ada saudarinya suka safar tanpa mahram, kewajiban anti adalah menasihatinya secara diam-diam, mendoakannya, bukan menggibainya. Jelas? Karena gibah, dosa gibah lebih besar daripada dosa safar tanpa mahram. Itu harus anti ketahui. Kenapa? Karena 2 hal.
Dosa safar tanpa mahram itu antara dia dengan Allah. Dan wallahu a'lam apakah dia masuk ke dalam kategori dosa besar atau dosa kecil. Karena kalau dosa besar biasanya ada ancaman khusus. Saya tidak mengetahui ada ancaman khusus buat wanita yang safar tanpa mahram. Bukan angin segar ya. Ini sedang nasihat dalam dua hal ini. Sedangkan dosa ghibah dosa besar ada ancaman khusus seperti makan bangkai ya kan. Di hari kiamat dia akan mencabik-cabik mukanya dengan tangannya yang berkuku timah. Maka dosa menggibah saudara anti yang safar tanpa mahram ini lebih besar daripada dosanya dia safar tanpa mahram. Kedua, sebagian wanita memang Masya Allah ketat ya. Kalau safar nggak mau dia tanpa mahram, nggak mau umroh tanpa mahram, nggak mau haji karena tanpa mahram. Sampai-sampai kalau ada yang umroh tanpa mahram dibully sama dia, digibai, dimajelis oleh dia. Tetapi dia ikut kajian di malam hari naik motor dengan driver yang bukan mahram. Badannya menyentuh driver ojek ya. Di malam hari lagi berduaan, ini lebih berbahaya. Yang pertama khalwat, kemudian potensi dia menjadi korban pelecehan, pembunuhan, perampokan lebih besar daripada wanita yang safar umroh haji dengan rombongan tadi tanpa mahram. Karena ilatnya apa? Untuk menjaga dia dari segala kejelekan dan keburukan. Apabila itu bisa terjadi, bahkan potensinya lebih besar, meskipun perjalanan tersebut bukan perjalanan yang sudah dikategorikan safar, maka tetap tidak boleh dia melakukannya. Paham ya? Hendaknya diperhatikan maqasidus syariah. Baik, di sini ada pertanyaan, Ustadz. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kita sebagai istri yang memaksakan anak sekolah di pondok sunnah, di mana suami yang belum mengenal sunnah? Apakah sebagai istri kita termasuk durhaka? Biaya masuk dari tabungan ana. Syukran Ustaz, afwan, barakallahu fiik. Yang pertama, anak itu tidak harus dipaksa mondok ya. Ini yang pertama. Tetapi anak itu harus dipaksa menuntut ilmu agama. Paham? Anak itu tidak harus dipaksa mondok. Tetapi anak itu harus dipaksa menuntut ilmu agama. Insyaallah dipahami ya. Apabila memang dia nggak bisa mau mondok atau dengan sebab anti paksakan dia mondok, dia malah nanti memberontak, buat masalah di pondok, membuat rumah tangga anti jadi keruh, tidak baikkan dengan suami, lebih baik nggak usah dipaksakan mondok, tapi dibawa ke kajian maghrib, ya, dibawa ke kajian mingguan dan sebagainya. Barakallahu fiik. Mondok nggak wajib, tetapi menuntut ilmu agama itu wajib, dan menuntut ilmu agama bisa di pondok dan bisa di luar pondok. Kan nggak semua anak itu harus mondok. Lihat psikologinya, lihat dari sisi mentalnya, dari sisi fisiknya, perhatikan masalah dan mafsadah untuk dirinya dan untuk anti. Nah, meskipun secara umum kalau dia mondok lebih fokus menuntut ilmu, lebih terjaga lingkungannya. Barakallahu fiik. Tapi kalau anti melakukannya dan suami ridha, itu bukan durhaka, itu sebuah kebaikan, itu sebuah perjuangan dari anti untuk menyelamatkan anak anti dari fitnah akhir zaman ini. Ustadz, kami sepasang suami istri yang telah berusia di atas 60 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Hubungan kami baik-baik saja. Tapi masalah, mohon maaf, ini harus saya bacakan karena berkaitan dengan hukum ya. Tapi masalah hubungan intim kami sudah lama tidak melakukannya lagi. Suami tidak pernah meminta dan saya tidak pernah menawarkan. Dua-duanya salah. Suami enggak meminta, si istri enggak menawarkan. Dua-duanya kurang antenanya. Apakah ini sudah qadarullah? Itu juga semuanya dengan takdir Allah. Kita belum menikah juga qadarullah. Melakukan hubungan tersebut juga qadarullah. Dan tidak dosa di antara kita. Yang dosa adalah apabila seorang wanita itu menolak permintaan berhubungan oleh suaminya. Sebagaimana dalam hadis, dia dilaknat oleh Allah dan para malaikat sampai suaminya memaafkan dia. Tapi kalau suaminya tidak meminta, dia juga tidak menawarkan dan suaminya tidak marah. Kalau dari sisi dosa, sepengetahuan saya tidak dosa. Ya.
karena dia tidak menolaknya. Namun sebaiknya seorang istri pandai menciptakan kondisi agar suami yang melakukan hubungan pasangan suami istri dengan dirinya, karena itu sesuatu yang dianjurkan dalam agama ini. Bahkan itu bernilai sedekah. Nabi dengan bahasa yang sangat vulgar di depan para sahabatnya mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Sampai-sampai para sahabat jadi gimana, kayak merasa tabu untuk bertanya. Karena Nabi kali ini tidak menggunakan bahasa kinayah, justru dengan bahasa yang vulgar. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, sesungguhnya pada syahwat kalian, budh' itu mohon maaf ya, aurat besar, kelamin, ada nilai sedekah. Para sahabat ketika Nabi berkata demikian, gimana gitu rasanya. Sampai-sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, salah satu di antara kami meletakkan aurat besarnya tersebut karena ingin melampiaskan syahwat, justru dapat pahala. Maka Nabi mengatakan, bukankah kalau dia meletakkan di depan yang haram dia akan berdosa? Maka demikian juga kalau dia meletakkan di depan yang halal dia akan mendapatkan pahala. Sebenarnya dalam hal ini hendaknya lebih kepada wanita yang maksudnya pandai mengatur kondisi, menciptakan kondisi sehingga suami yang tadinya tidak ada kehendak, tidak ada semangat menjadi semangat. Contohnya hadis berikut ini. Perhatikan hadis yang berikut ini. Ya, memang benar seorang wanita kalau udah kenal sunnah ya, dia nggak lagi keluar rumah pakai parfum yang menyengat ya, tidak berdandan kalau keluar rumah. Namun bukan berarti kalau di rumah dia seperti kuntilanak yang berumur 76 tahun. Hanya dengan dasternya yang sudah puluhan tahun. Sayang katanya banyak kenang-kenangan dengan daster ini. Bukan berarti dia selalu mendatangi suaminya dengan dasternya yang bau minyak makan, minyak goreng, bawang dan seterusnya. Nah, wanita sunnah itu meskipun ketika keluar rumah mereka tertutup, tidak menggunakan wangian yang menyengat, tidak berdandan, tetapi ketika di depan suami mereka adalah bak ratu di depan seorang raja. Mereka adalah bak permaisuri. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan suatu ketika anaknya Abu Talha dan Ummu Sulaim yang masih bayi sakit. Dan Abu Talha harus keluar karena suatu kebutuhan. Tak lama kemudian pulanglah Abu Talha. Dan dia bertanya kepada istrinya Ummu Sulaim, "Kaifa bani, bagaimana keadaan putraku, bayiku?" Karena ketika beliau keluar tadi dalam keadaan dia sakit. Maka Ummu Sulaim menjawab, perhatikan bagaimana cerdasnya wanita zaman dahulu dalam menenangkan suaminya dan membuat suaminya yang baru pulang dalam keadaan capek bisa selera terhadap istrinya, bisa semangat untuk berhubungan intim dengan istrinya. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu an, Ummu Sulaim tidak menjawab anaknya itu telah meninggal, padahal dia sudah meninggal. Ummu Sulaim justru menjawab bahwa askanu, makan anak kita sekarang lebih tenang daripada sebelumnya. Kenapa? Karena kalau sebelumnya sakit, kalau sekarang sudah meninggal. Dan anak yang meninggal di bawah umur balik pasti penduduk syurga, pemberi syafaat untuk kedua orang tuanya. Kemudian kata Anas, ini sisi pendalilan untuk pembahasan kita. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu an, "Tsumma sana'at lahul 'asha." Kemudian Ummu Sulaim menyuguhkan makan malam kepada Abu Salamah. Wa tasanna'at lahu, dan Ummu Sulaim berdandan untuk Abu Talha itu dengan dandanan yang belum pernah beliau lakukan sebelumnya seperti itu. Artinya apa? Artinya sebelumnya beliau terbiasa berdandan, tetapi pada malam ini dandanan beliau benar-benar spesial dan melebihi dandanan yang biasa beliau lakukan. Kenapa? Karena ingin menghibur suaminya dan mempersiapkan suaminya menerima berita sedih ini. Setelah selesai menyantap makan malam, maka Abu Talha fawaqa'a biha, kata Anas bin Malik, melakukan hubungan pasangan suami istri dengan Ummu Sulaim, karena istrinya yang menyambutnya dengan dandanan yang sempurna, ya, wangi, bersih. Ya. Suami mana yang enggak senang punya istri begitu? Tapi kalau suami udah pulang dalam keadaan capek, lelah, lihat istrinya malah seperti kuntilanak yang berumur 85 tahun. Dengan dasternya yang bau bawang, bau minyak, bau ya adonan kue, ya,
dari pagi belum mandi, udah seharian nggak sikat gigi, ya, rambutnya berkutu, ya, gimana punya selera? Dan ini Ummu Sulaim, padahal di masa itu kan belum ada salon, ya, belum ada skincare, ya, belum ada kosmetik seperti hari ini. Tapi beliau tetap berusaha berdandan. Sehingga Abu Talha melakukan hubungan pasangan suami istri dengannya. Ini pelajaran buat wanita muslimah. Jangan alasan karena udah kenal sunnah berarti nggak dandan lah. Wanita-wanita sunnah itu kalau keluar rumah memang mereka menutup aurat mereka. Tetapi ketika di depan suami mereka, mereka bak seorang permaisuri. Barakallah. Maka rubah, ya, ibunda kami ini. Walaupun anti sudah suami anti sudah berusia, ya, para sahabat juga telah berusia, Nabi juga telah berusia, tapi istri-istrinya tetap berdandan sesuai dengan kemampuan. Barakallahu fiik. Ustadz untuk mohon doa untuk doa buat anak-anak. Surat apa ini? Syafaat 100 kali Rabbi habli minas salihin. Apakah berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan? Nah, berlaku untuk semuanya. Karena ketika kita mengucapkannya secara umum, ini mencakup lelaki dan wanita. Barakallahu fiik. Masih ada pertanyaan yang lainnya? Masih ada? Baik, kalau sudah tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan ummahat wal akhwat yang hadir pada kesempatan kali ini dari wanita-wanita yang minoritas tetapi tempat mereka di dalam syurga Allah Jalla wa Ala, dan menyelamatkan kita semua dari nerakanya serta tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita meminta dan memohon kepada Allah yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fid din, agar mempertemukan kita kembali di majelis-majelis berikutnya dengan kondisi iman dan amal yang lebih baik dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan saya persilahkan kepada ibu-ibu yang ingin ngobrol yang tadi tertunda obrolannya untuk bisa mengobrol setelah kajian. Tafadhalna. Barakallahu fikunna, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.